Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan mendongeng alur cerita film bertema supernatural berjudul Hellboy: The Crooked Man yang dirilis pada tahun 2024. Jadi adik-adik, film Hellboy entry live action kelimanya ini mengisahkan Hellboy, si makhluk berwarna merah getah daun jati yang terdampar di sebuah desa terpencil, di mana desa itu penuh dengan teror para penyihir yang mengharuskan Hellboy membasmi para penyihir tersebut. Berhasilkah Mas Hellboy membasmi para penyihir di desa terpencil? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Look at this, like your witch mother bird. Gak bisa bahasa Inggris. Pada tahun 1959, Hellboy dan dua agen BPRD bernama Josong dan Bayu baru saja menyelesaikan tugasnya dalam menangkap Gonggo jadi-jadian yang akan membesar jika berada di lingkungan mistis. Mereka mengangkut Gonggo itu menggunakan kereta menuju ke markas BPRD atau singkatan dari Biro Penelitian dan Pertahanan Paranormal. Ketika kereta melintasi pegunungan Appalachia, tiba-tiba Gonggo itu membesar lalu menyerang Hellboy. Dalam serangan itu, Bayu tewas mengenaskan, sedangkan Hellboy dan Joe hampir saja keluar dari gerbong. Karena serangan Gonggo itu sangatlah brutal, gerbong yang ditumpangi mereka pun ucul dan terlempar ke jurang. Untungnya dalam kecelakaan ini Hellboy dan Joe selamat, sedangkan si Gonggo berubah bentuk menjadi kecil lalu masuk ke dalam saluran bawah tanah. Some kind of ventilation shaft. Oh crap. Kini Hellboy dan Joe terjebak di tengah hutan agak lebat. Mereka tidak bisa menghubungi kantor pusat karena satu-satunya radio milik mereka mengalami hilang sinyal. Joe dan Hellboy kemudian menyusuri hutan sampai tibalah mereka di desa Val de la Bos. Di sana mereka bertemu rumah yang tinggal di wanita tua bersama keluarganya. Namun begitu Hellboy masuk rumahnya, ia menemukan kalau seorang bocah bersempak putih terbaring kaku di lantai dengan luka memar di bahunya. Si wanita tua bernama Elsanti kemudian mengatakan kalau bocah itu terkena sihir dari penyihir wanita bernama Cora Fisher. Elsanti membenarkan kalau bocah ini memang bocah yang nakal. Ia diketahui sering melempari telepon jaran ke rumah Cora yang tentu saja Cora pasti tidak akan diam dan menyihir bocah tersebut. Di saat itu juga seorang pemuda bernama Tom Farrell yang baru saja pulang dari merantau muncul. Ia lalu menunjukkan bola sihir yang ia temukan di dekat rumah Cora. Dilihat dari bentuknya, Hellboy langsung tahu kalau bola inilah yang Cora gunakan untuk menyihir si bocah dengan cara melemparkan ke arah bahunya. Bola sihir diketahui terbuat dari darah musang, ekor tikus, jeroan kucing hitam, telur burung bangkai, kuku bayi, dan otak kelelawar. Dengan bahan-bahan itulah, bola sihir bisa memiliki energi spiritual yang sangat luar biasa. She wasn't a witch back then. Sebelum pergi ke rumah orang tuanya, Tom memberitahu Elsanti cara mengobati sihir dari Cora, yaitu dengan cara merebus si bocah sambil menyebut nama Cora. Jika benar Cora yang menyisirnya, pasti si bocah itu akan sembuh. Elsanti kemudian memberitahu Tom bahwa ibunya telah meninggal 3 bulan yang lalu, sedangkan ayahnya entah di mana setelah kepergian Tom. Karena tidak ada keluarga yang akan ia temui, Tom pun berniat pergi ke rumah Cora, di mana ternyata Cora Fisher adalah teman masa kecil Tom. Mendengar Tom akan pergi ke sana, Joe pun menawarkan jasanya sebagai agen paranormal untuk membantu Tom. Setelah setuju, Tom, Joe, dan Hellboy kemudian pergi ke rumah Cora yang letaknya berada di dekat pohon karsem. Cora! Sesampai di sana, ketiganya masuk ke rumah Cora dan menemukan beberapa bola sihir, Alkitab yang tergores, dan seekor serangga yang terperangkap dalam botol. Saat mereka masuk ke kamar Cora, mereka terkejut karena di kasurnya terdapat kulit Cora yang di dalamnya kosong melompong. Tom yang kenal betul dengan Cora lalu mengatakan kalau mungkin Cora sedang jalan-jalan dengan wujud yang berbeda.
Maka dari itu, Tom menyarankan Hellboy serta Joe untuk menunggu sampai Cora pulang. Just gotta wait for her to get back. She must be out roaming around. I hate those. Sambil menunggu, Hellboy mulai menanyakan tentang diri Tom yang tahu betul tentang dunia sihir. Tom pun mulai bercerita bahwa saat dirinya umur 15 tahun, ia pernah berteman dengan seorang gadis sekaligus penyihir bernama Evie Cobb yang meyakinkan Tom untuk menjadi penyihir seperti dirinya. Namun untuk menjadi penyihir, Tom harus melakukan perjanjian dengan Crooked Man, yaitu seorang pria lokal kaya yang sudah lama meninggal dan sekarang melayani iblis. Made it sound real good. Mengingat bisnis perdukunan dan ahli spiritual di masa depan sangatlah menguntungkan, Tom pun meminta sedikit ilmu sihir dari Evie. Tom lalu diminta Evie untuk menemukan bangkai kucing hitam. Setelah menemukannya, Tom merebus bangkai kucing tersebut lalu mengambil salah satu tulang rusuknya. Dan ketika Tom memegangnya, ia langsung bertemu dengan Crooked Man yang artinya Tom sudah menjadi seorang penyihir. Tetapi karena niat awalnya hanya coba-coba, Tom pun langsung lari ketakutan dan membuang tulang tersebut. Namun meskipun sudah dibuang sana-sini, tulang itu secara ajaib muncul di hadapan Tom. Alhasil, Tom pun terpaksa selalu membawa tulang itu dan sangat terkejut setelah mengetahui energi magis dari tulang tersebut. Di mana saat Tom mengikuti Perang Dunia Kedua, ia selalu selamat meski terkena tembakan maupun bom. Tom lalu menunjukkan tulangnya kepada Hellboy sambil memberitahu bahwa meskipun tulang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ia belum pernah menggunakan tulang ini untuk tindak kejahatan. The power to hurt people. You hear something? Di saat itu juga mereka mendengar suara gelemblontang di kamar Cora. Suara itu berasal dari seekor musang yang masuk ke dalam kulit Cora. Ternyata musang ini adalah wujud lain Cora dan inilah saatnya Cora kembali ke wujud aslinya. Joe yang melihat proses mengerikan ini pun langsung kegilaan dan memilih pergi dari kamar Cora. Sedangkan Tom mencoba menenangkan Cora yang mulai teriak-teriak histeria. Setelah Cora dibawa ke dekat api unggun, Cora memberitahu Tom bahwa Evie dan Crooked Man sedang mengincar jiwanya. Ternyata Cora merupakan salah satu penyihir yang melakukan perjanjian dengan Crooked Man, di mana setiap penyihir yang sudah terikat dengan Crooked Man, maka Crooked Man akan mengambil jiwanya saat waktunya sudah tiba dan akan ditukar dengan koin. Gak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan datangnya seorang wanita sekaligus tangan kanan Crooked Man yang ternyata adalah Evie. Dengan menunggangi kuda putih, Evie memberitahu Hellboy, Tom, dan yang lainnya kalau dirinya dikirim ke sini untuk mengambil Cora. Namun, karena Cora dilindungi oleh Hellboy si bocah neraka, ia pun mengurungkan niatannya dan memberikan hadiah kepada Tom berupa kuda putih yang ia bawa. Why you're here? I've been riding. Setelah Evie pergi, kuda putih itu tiba-tiba kemungkur dan mulai berubah menjadi seorang pria tua yang ternyata adalah ayah Tom. Daddy. Tom lalu mencoba menyadarkan ayahnya, tetapi usahanya sia-sia karena sang ayah sudah meninggal. Di keesokan harinya, Tom, Cora, Hellboy, dan Joe kemudian pergi ke gereja untuk memakamkan ayah Tom. Di dalam perjalanan, mereka lalu berhenti di dekat pintu tambang di mana tambang itu dulunya adalah tambang. Di saat itu juga, Cora tiba-tiba menginjak temblek lancung kemudian menghilang entah kemana. Cora? Ketiganya pun segera mencari Cora. Sabarnya Hellboy menemukan Cora sedang tergantung di udara. Gak cuma itu, Cora juga memunculkan seekor ular dumung yang mulai melilit tubuh Cora. Hellboy pun kemudian mencoba menyelamatkan Cora, namun ia malah tergigit di bagian lehernya. Untungnya, dengan bogeman mentah, Hellboy berhasil membunuh ular tersebut. Akan tetapi setelah itu, Hellboy jatuh pingsan akibat racun dari si ular. Dalam posisi pingsan, Hellboy mendapat penglihatan bertemu dengan Cora yang membawanya ke dimensi lain.
di mana di dimensi tersebut Hellboy bertemu dengan ibunya yang ternyata seorang penyihir laknat. It's your mama. Saat itu, ibu Hellboy sedang disiksa karena melakukan perjanjian dengan Raja Iblis. Gak cuma itu, ibu Hellboy juga diberi hukuman berupa melahirkan bocah setan yang kini kita kenal sebagai Hellboy. Setelah Hellboy terbangun dari pingsannya, Tom menggunakan tulang keberuntungannya dan berhasil menemukan Cora di bawah tumpukan suket. Namun saat Tom menyingkirkan suket-suket tersebut, Cora tiba-tiba menghilang kembali dan sudah resmi diambil oleh Crockett-Man. Singkat cerita, Hellboy, Joe, dan Tom akhirnya tiba di gereja. Meskipun terlahir sebagai bocah setan, Hellboy entah mengapa bisa masuk ke dalam gereja yang artinya Hellboy adalah Hellboy. Ketiganya kemudian disambut oleh pendeta buta yang memberitahu Tom bahwa roh Cora sebenarnya ada di sini. Tom lalu meminta pendeta untuk mendoakan jasad ayahnya sebelum dikubur. Namun, gak lama kemudian hal aneh tiba-tiba terjadi, di mana para penyihir sekaligus pengikut Crockett-Man datang dan mengelilingi gereja tersebut. Gak cuma itu, matahari yang tadinya berada di atas entah mengapa tiba-tiba tenggelam dengan sangat cepat sehingga suasana di wilayah itu menjadi gelap gulita seperti malam. Beberapa saat kemudian, Evie datang dan meminta Tom untuk keluar dari gereja. Setelah Tom keluar dari gereja, Evie mengatakan kalau Crockett-Man ingin bertemu dengan Tom. Di saat itu juga muncullah Crockett-Man dari balik kegelapan. Kedatangan Crockett-Man ke sini ternyata untuk meminta Tom menyerahkan tulang keberuntungannya. Karena tak ingin Hellboy dan lainnya kenapa-napa, Tom pun membuat perjanjian di mana ia akan menyerahkan tulangnya asalkan Crockett-Man tidak menyakiti orang-orang yang ada di dalam gereja. Ketika Tom hendak menyerahkan tulangnya, tiba-tiba Hellboy menghentikan Tom. Hellboy memberitahu Tom kalau tulang miliknya pasti sangatlah berharga karena makhluk sekelas Crockett-Man saja ingin memiliki tulang tersebut. Menyadari rencananya gagal, Crockett-Man pun menggunakan kekuatannya untuk menyerang Hellboy dengan besi-besi pagar. Melihat Hellcuy terluka parah, Joe pun memilih menyeret Hellcuy ke dalam gereja. I'm there forever, Tommy. Here's the deal. Namun, serangan Crockett-Man ternyata tidak berhenti begitu saja. Ia lalu membangkitkan mayat dari kuburan di halaman gereja untuk menyerang Hellboy. Gak cuma itu, Crockett-Man juga membangkitkan ayah Tom. Tom pun dengan refleks memukul ayahnya pakai skop. Sedangkan Hellboy mencoba melindungi Joe dari amukan para mayat hidup. Menyadari jumlah mayat hidup tidaklah sedikit, pendeta buta itu pun mengambil tulang keberuntungan milik Tom, lalu memaksa Roh Kudus masuk ke dalam tulang sehingga kekuatan jahat di tulang itu menghilang. Setelah itu, pendeta menguduskan skop menggunakan tulang tersebut dan memberikannya kepada Hellboy. Di mana Hellboy langsung memukul para mayat hidup dan berhasil mengalahkannya. Ia juga memukul si lelaki bengkok yang secara langsung menghilang. Keesokan harinya, setelah Hellboy tersadar, ia melihat kalau tubuh Crockett-Man berubah menjadi burung gagak. He's going home. Singkat cerita, setelah menguburkan ayah Tom, Hellboy dan Tom berencana memburu Crockett-Man di rumahnya. Sedangkan Joe tetap tinggal di gereja bersama pendeta. Fucking mine. Spell. Setelah melakukan perjalanan panjang, Hellboy dan Tom akhirnya tiba di rumah Crockett-Man. Di sana keduanya berpencar untuk menemukan sesuatu yang mungkin mengarah ke keberadaan Crockett-Man. Tom? Sementara itu di gereja, pendeta menunjukkan Joe sebuah ruang bawah tanah yang mengarah ke tambang tua. Karena penasaran, Joe pun mengajak pendeta masuk ke ruang bawah tanah tersebut.
Namun saat mereka masuk lebih dalam lagi, ratusan burung gagak tiba-tiba muncul dan membunuh si pendeta. Setelah burung-burung itu pergi, Joe yang sendirian mencoba mencari jalan keluar. Namun yang ia temukan malah Gongo di awal film yang sudah membesar lagi. Menyadari Gongo itu terikat dengan kekuatan mistis, Joe pun membacakan deretan mantra yang ia dapatkan dari leluhurnya dan akhirnya berhasil mematahkan kekuatan Gongo tersebut sehingga Gongo itu berubah ke bentuk aslinya. Joe lalu memasukkan Gongo itu ke dalam toples karena memang Gongo ini harus dibawa ke kantor pusat untuk diteliti. Sementara itu di rumah Crooked Man, Tom tiba-tiba bertemu dengan Evie yang mencoba menyerangnya. Untungnya Tom membawa tulang keberuntungan yang sudah disucikan oleh pendeta, sehingga tulang itu memiliki kekuatan yang mampu membuat Evie terpental cukup jauh. Tom? Sedangkan itu, Hellboy yang sedang di ruang kamar tiba-tiba masuk kembali ke dimensi lain. Di sana Hellboy bertemu dengan ibunya yang meminta Hellboy untuk mengakhiri siksaannya dengan cara membunuh ibunya. Namun, jika Hellboy membunuh ibunya, maka janin Hellboy yang masih dalam perut ibunya juga akan ikut mati dan otomatis Hellboy di dunia nyata juga ikut-ikutan mati. Untungnya, Hellboy menolak untuk membunuh ibunya dan kembali ke dunia nyata. Hellboy dan Tom kemudian bersatu kembali untuk menemukan Crooked Man. Saat keduanya berhasil menemukan Crooked Man dengan beringasnya menyerang Hellboy menggunakan telekinesisnya. Ketika Crooked Man hendak membunuh Hellboy, Tom melemparkan bola sihir yang ia bawa tepat ke mulut Crooked Man dan langsung membuatnya sakit perut. Meskipun bola sihir terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, tetapi kekuatannya ternyata mampu melumpuhkan makhluk sekelas Crooked Man. Setelah Crooked Man sudah tidak bisa apa-apa lagi akibat bola sihir, Hellboy langsung membunuhnya dengan cara menembak kepalanya. Di mana tubuh Crooked Man seketika mengeluarkan ratusan koin yang artinya jiwa-jiwa para penyihir yang terikat dengannya telah terbebas. Setelah membunuh Crooked Man, Tom dan Hellboy kembali ke gereja. Namun di tengah jalan, mereka tak sengaja bertemu Evie yang kini sudah tidak memiliki kekuatan lagi dan tubuhnya menjadi tua. Setibanya di gereja, Hellboy akhirnya menemukan Joe masih selamat, namun tidak dengan si pendeta yang sudah meninggal di dalam tambang. Joe dan Hellboy kemudian pergi meninggalkan desa. Selama perjalanan, Joe menemukan telepon umum dan tanpa berpikir panjang, ia pun menelepon kantor pusat untuk menjemputnya. Film ini kemudian ditutup dengan Hellboy dan Joe yang pergi meninggalkan pegunungan Appalachia menggunakan helikopter. Oke om-om, itulah alur film Hellboy, The Crooked Man. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YD, sampai jumpa di video berikutnya. Look at this, like your witch mother bird.